Ya, baiklah anak-anak yang Pak Guru cintai, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan panganjali Om Swastiastu. Ya, anak-anak kelas 94, bagaimana? Masih sehat? Masih sehat? Kabarnya Masih. bagaimana? Iya, sehat. Masih Pak. Ya, ya, Pak Putu harapkan kita semua selalu sehat dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Namun sebelum kita mulai belajar, yaitu belajar pendidikan agama Hindu, Pak Putu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Sudah bisa lihat ini slide-nya? Bisa dilihat ini slide-nya? Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak Putu minta Intan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Guru puja mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksa Param Brahma, Tasmai Sri Gurame Namah. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih Intan sudah memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai proses belajar mengajar. Ya, kemudian selanjutnya dalam pelajaran pendidikan agama Hindi, ya, sebelumnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Halo Halo Bandung. Ya, kita mulai. 1, 2, mulai. Halo, Halo, halo halo Bandung, Bandung, Ibu kota Ibu kota periangan. periangan. Halo, Halo halo Bandung, Bandung, kota kota kenang-kenangan. kenang-kenangan. Sudah Sudah lama kita tidak tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sekarang telah menjalankan api 2000 debut kembali. Iya, bagus sekali. Kita tetap semangat ya, pagi-pagi begini tetap kita semangat. Jangan sampai loyo, sudah makan, sudah minum. Nah, Pak Budi tanya, kalian sudah makan atau belum? sudah. Bapak, Sudah semua? Iya, pasti semangat ya. Tidak, walaupun di show ini dalam keadaan mendung, kita tetap semangat dalam beraktivitas seperti mana biasanya. Ya, kemudian nah ini Pak Putu absen. Gede Saka Swastika ada? hadir Pak. Nikomang Intan Puspawardani, Hadir, Pak. I Gusti Ngurah Arya Dimas Pratama, Hadir Pak. I Kadek Chandra Winata, tidak ada. Ya, ini tanpa berita. Ya, mudah-mudahan sebentar bisa ikut gabung dalam proses belajar ini. Nah, kemudian, sebelum kita memasuki materi, ada yang perlu Pak Putu sampaikan. Di masa sekarang ini, ya, COVID-19 belum berakhir. Kita tetap jaga kesehatan, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar, ingat pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan. Kalau keluar rumah, kembali ke rumah, cuci tangan terus. Dan kalau keluar juga, kalau punya hand sanitizer, bawa itu, kemudian pakai. Jangan berkumpul di orang yang banyak. Jaga jarak minimal 1 meter yang sudah disampaikan oleh dari pemerintah. Tetap kita jaga kesehatan dan menjauhi, kemudian bebas daripada COVID-19. Ya,
Mudah-mudahan Pak Putu harapkan kita semua sehat, selalu dilindungi oleh Ida Sang Widiwasa. Sebelum memasuki materi, Pak Putu ingin menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Kemudian Pak Putu harapkan untuk menyiapkan powerpoint dan kertas agar bisa menyampaikan, mencatat, dan nanti disampaikan kalau ada hal-hal yang belum dimengerti. Ya, ini videonya. Ya, jadi itu video yang Pak Guru sudah tayangkan. Nah, setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa yang kalian perlu tanyakan atau ada yang belum mengerti, silakan dipertanyakan. Intan, Dimas, dengan Saka, silakan. Tadi tentang video apa itu? Apa yang kalian lihat? Tsunami Aceh, Pak. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu tahun berapa ya? Masih ingat? Masih ingat? Lupa, Pak. 2004 ya, 2004 itu tsunami Aceh. Itu sampai memakan ribuan jiwa. Ya, air laut naik tiba-tiba setelah gempa sekian skala Richter sampai menyebabkan air laut naik yang disebut dengan tsunami. Nah, inilah kita tidak tahu. Tadi juga Pak Putu lihat, kita sama-sama melihat ada 2 orang mandi. Mereka tidak tahu bahwa air itu mau naik atau tsunami sampai terhanyutkan oleh ombak yang begitu besar masuk ke daratan. Ya, kita tidak tahu. Inilah kuasa daripada beliau. Salah satu contoh adalah terjadinya tsunami tiba-tiba seperti banjir, gempa, gunung meletus. Nah, itulah kemahakuasaan daripada Sang Widi. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh kemahakuasaan beliau dari Asta Aishwarya. Ya, contoh-contoh bagian Asta Aishwarya. Sebelum Pak Guru menayangkan PowerPoint ini tentang materi contoh-contoh bagian Asta Aishwarya, Pak Putu ingatkan kembali, siapkan PowerPoint, kertas, yang nantinya akan menjadi bahan untuk
menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Guru sendiri. Ya. Tujuan pembelajaran melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan distance learning dengan media PowerPoint yang memanfaatkan aplikasi video conference atau Jitsi Meet, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan contoh-contoh bagian Asta Aishwarya. Contoh-contoh bagian Asta Aishwarya yang pertama, contoh anima. Contohnya seperti air di antara tumpukan bebatuan, beliau dapat melewati atau menyusupi celah sekecil apapun. Ya, ini seperti anima, ya, contoh anima seperti air di antara tumpukan bebatuan, beliau dapat melewati atau menyusupi celah sekecil apapun. Nah, kemudian contoh anima yang kedua, seperti molekul atau unsur dan atom-atom dari bom atom bila bereaksi sangat dahsyat pengaruhnya. Yang ketiga, unsur-unsur yang dapat menghidupkan binatang-binatang bersel satu yang sangat sulit dilacak dan dibuktikan. Kemudian contoh dari bagian 2 yaitu contoh lagima. Contohnya sangat ringan dan dapat melayang atau mengapung pada segalanya, layaknya juga gas yang dapat meresap ke pori-pori. Contoh yang angin. Kemudian bagian ketiga, contoh mahima. Ribuan sinar matahari, binatang, planet-planet di angkasa raya, kesemuanya merupakan wujud mahima atau kemahabesaran dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Contoh yang kedua, beliau meresapi segala hal yang ada di alam semesta tanpa terlewatkan. Yang keempat, contoh prabdi. Contohnya, piodalan atau persembahyangan umat di suatu pura yang berbeda dan tempatnya sangat berjauhan. Beliau pun mengetahui dan dapat hadir bersamaan dengan sesuai dengan panggilan para bhakta yang suci dan tulus ikhlas. Contoh yang kedua, contoh prabdi yang kedua, beliau berada di seluruh tempat di alam semesta ini, walau tidak terlihat, sama halnya dengan kita membuat air gula. Gula tersebut tidak terlihat, tetapi di sana ada gula dan dapat dirasakan. Yang kelima, contoh prakamya. Contohnya, musibah seperti puting beliung, bencana lumpur, sidoarjo, wabah, seperti sekarang wabah penyakit COVID-19, virus ini, kemakmuran, mukjizat, serta kegaiban tidak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Bila beliau menghendaki, pastilah terjadi. Nah, seperti tadi juga kita nonton awal di video itu, tsunami, kita tidak tahu. Karena beliau menghendaki, pastilah terjadi. Yang kedua, beliau berkeinginan mengambil wujud tertentu sebagai dewa, manusia atau berupa binatang sekalipun, pasti akan seperti itu dari manifestasinya. Yang ketiga, seperti kita meminta sesuatu hal, jika belum saatnya maka tidak akan menghasilkan apapun. Maka haruslah berusaha dengan tulus, maka pada saat yang tepat maka hal tersebut akan didapat. Yang keenam, contoh isi tua. Mana ada kekuatan selain kekuatan yang widi maupun mengabdikan kobaran agni matahari dengan sinarnya
maha dahsyat maupun memutar siklus kehidupan di muka bumi sungguh benar-benar utama dan mulia. Contoh yang kedua, beliau merupakan pemilik alam semesta ini yang mana akan diutamakan dan selalu dihormati. Yang ketujuh, contoh Wasitwa. Contohnya lahir, hidup, mati, rezeki, bencana, hujan, kesuburan, dan sebagainya. Beliaulah yang tahu. Beliaulah yang mengatur, tiada sesuatu kekuatan manusia yang mampu tanpa pengaruh dari kekuasaan beliau. Contoh yang kedua, beliau yang tunggal bersembunyi pada seluruh makhluk yang ada, meresapi segala inti kehidupan, dan menjadi pengadil saat makhluk tersebut melakukan suatu hal. Yang kedelapan, contoh Yatra Kama Wasaitwa. Contohnya, jika beliau dalam keadaan murka, dewa sekalipun beliau hukum, apalagi manusia, apalagi binatang, dan alam semesta. Seperti bencana alam yang terjadi, misalnya tsunami, gempa bumi, gunung berapi, semburan, lumpur panas di Porong Sidoarjo atau Jawa Timur, itu semua atas kehendak Sang Pencipta dan tiada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Contoh yang kedua, tidak ada yang bisa menghentikan keadaan jika beliau murka, maka akan timbul bencana alam seperti tsunami, topan, gempa, atau lainnya. Ya, jadi itu slideshow atau PowerPoint yang sudah Pak Guru tayangkan. Dan sekarang Pak Guru minta kepada anak-anak semua, kira-kira setelah kalian mengamati PowerPoint tadi, yang mau ditanyakan, Guru persilakan. Silakan. Intan, Dimas, Saka, ada yang mau ditanyakan? Kalau pengertian daripada Astaiswarya, pengertian bagian-bagiannya, kita sudah bahas minggu lalu. Nah, ini contoh-contoh daripada bagian Astaiswarya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saka mungkin ada yang mau ditanyakan? Contoh Ragima bisa diulang, Pak, tadi kurang dengar. Contoh apa? Contoh Lagima, Pak. Laghima, iya. Iya, Pak. Kalau dari pengertian, Laghima itu adalah kemahakuasaan beliau yang maha ringan. Jadi kapas ya, kapas kita tahu kapas ini ringan. Nah, kapas ini ringan, kalau dijatuhkan dari atas kapas tidak berbunyi. Nah, beliau atau Tuhan atau Sang Widi, beliau lebih ringan daripada itu, sangat ringan sekali. Ya, kalau Pak Putu mau putar kembali ya, ada mau kembalikan ke slideshow yang Laghima. Ya, ini sangat ringan ya. Contohnya sangat ringan dan dapat melayang atau mengapung pada segalanya, layaknya juga gas yang dapat meresap ke pori-pori. Kemudian bagaikan sehelai kapas yang sangat mudah dihempaskan oleh angin. Tadi juga Pak Guru sudah contohkan seperti kapas. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Intan, ada yang mau ditanyakan dengan Saka? Kalau prakamya, ini contohnya apa, Pak? Ya, Prakamya. contohnya. Ya. Untuk putarkan kembali. Ya, ini. Ya, ini contoh prakamya. Intan, lihat baik-baik.
musibah. Nah, coba Intan baca. Intan bisa dengar suaranya Pak Guru? Coba baca contoh daripada prakamya. Ya, Pak Putu bantu. Contohnya adalah musibah seperti puting beliung, bencana lumpur, sidoarjo, wabah, kemakmuran, mukjizat, serta kegaiban tidak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Bila beliau menghendaki, pastilah terjadi. Nah, itu contoh daripada prakamya. Kemudian yang kedua, beliau berkeinginan mengambil wujud tertentu sebagai dewa, manusia, atau berupa binatang sekalipun, pasti akan seperti itu dari manifestasinya. Ya, jadi itu contoh daripada prakamya Intan. Intan bisa dengar suaranya Pak Guru? Bisa, Pak. Ya, sudah. Saka, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau Tidak, tidak, Pak. kalau tidak ada, sekarang Pak Guru yang bertanya kepada kalian. Nah, Pak Guru tunjuk Saka. Nah, kalau Saka tidak bertanya tadi, Pak Guru bertanya kepada Saka, coba berikan contoh daripada anima. Satu saja contohnya. Saka, coba contoh daripada anima. Saka bisa dengar suaranya Pak Guru? Bisa, Pak. Ya, contohnya. Anima itu pengertiannya tuh kecil ya. Jadi contohnya apa? Seperti pasir, Pak. Ya, Pasir. pasir. Ya, contohnya sebagaikan pasir. Nah, kalau pasir itu masih bisa kita lihat. Nah, lebih kecil dari pasir itu adalah beliau. Sama seperti percikan Air. kecil di dalam percikan kecil dalam makhluk hidup disebut apa namanya? Atma, ya. Atma Oke, itu adalah percikan terkecil dari Sang Widi. Nah, itulah beliau. Sifat beliau adalah kemahakuasaan beliau, sifat anima. Ya. Baik, karena semua sudah bertanya, dalam kehidupan atau kita hubungkan contoh di lingkungan sekitar kita, ya, seperti sekarang ini ada COVID-19 atau corona. Kita tidak tahu kok tiba-tiba begitu cepatnya menyebar sampai di seluruh dunia, sampai kita juga merasakan sekolah ditiadakan belajar di sekolah, tapi belajarnya dari rumah seperti saat ini. Nah, inilah kemahakuasaan daripada beliau. Beliau itu sangat maha segalanya, tidak bisa dikendalikan oleh manusia, walaupun seorang manusia yang sangat sakti, karena beliau lebih daripada itu. Nah, seperti tadi video sudah Pak Guru tayangkan, tsunami. Itulah kemahakuasaan beliau, tidak bisa dikendalikan kapan itu terjadi, manusia tidak bisa tentukan. Nah, itu hubungan contoh-contoh dalam kehidupan sekitar kita. Nah, jadi itu pertemuan untuk hari ini. Pak Guru minta kalau ada yang bisa simpulkan dalam pertemuan ini, silakan. Ada yang bisa simpulkan? Ya, kalau tidak ada, mari kita sama-sama simpulkan. Ya, kesimpulannya dalam pertemuan ini adalah kemahakuasaan beliau atau Sang Widi. Contoh-contohnya
Ada contoh anima tadi sudah disampaikan, ada contoh lagima, mahima, nah, itu sudah kita lihat di PowerPoint tadi atau slideshow tadi. Ya, untuk tugas tes pengetahuan ini ada 5 pilihan ganda, ada 2 uraian. Itu sebentar Pak Guru kirim ke Classroom untuk kalian kerjakan. Ya, ini soalnya ada 5 pilihan ganda dan 2 uraian. Ya, jadi itu untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, ya Pak Guru berharap mudah-mudahan minggu depan semua bisa ikut, yaitu tentang cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nanti ada salah satu cerita yang nanti minggu depan kita bahas dalam pertemuan minggu depan nanti. Nah, kemudian untuk tugas ya, untuk tugas nanti sebelum Pak kirim ke Google Classroom kelas 94, tolong dikerjakan dengan baik. Setelah itu upload di tugas Classroom supaya Pak Guru bisa nilai di Classroom. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, Pak Guru ingatkan kembali untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, dan ingat cuci tangan. Ya, untuk itu dalam pertemuan hari ini, itu minggu kedua, dalam materi contoh Asta Aishwarya atau contoh dari Asta Aishwarya, kita akhiri dengan Paramasanti. Mari kita akhiri dengan Paramasanti. Paramasanti, mulai. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om. Jangan dulu tutup ya. Ya, Pak.